Halo guys, welcome back to Craftika Handmade. Kali ini kita akan melanjutkan cover lengan sofa rajutnya. Di sini aku mau buat rumbai-rumbai gitu, dan ini terinspirasi dari YouTube channel Lely Idolwise. Untuk video yang rumbai-rumbai dari YouTube channelnya bisa dilihat di description box ya. Nah, di sini jadi kita mau buat rumbai-rumbai yang di sisi yang ada lengkung-lengkungannya ini. Jadi nanti ada di sisi dua sisi gitu. Nah, ini posisinya di bagian depannya. Nah, ini pertama kita buat slip knot terlebih dahulu. Selanjutnya kita slip stitch di bagian pojok yang di sini. Jadi di yang bentuk kotak-kotak ini. Nah, ini bisa juga diikatkan atau bisa juga kita buat slip stitch. Nah, ini aku slip stitch dulu. Nah, selanjutnya buat satu rantai. Nah, ini bisa ujung-ujung benangnya bisa diselipkan di bagian sini, di satu rantai. Kemudian kita buat single crochet sebanyak 3. Ini 1 2 3. Nah, ini udah terbentuk 3 single crochet. Selanjutnya kita pindah ke bagian lubang yang selanjutnya. Nah, di sini kita isi juga dengan 3 single crochet. 1 2 terus kita tambah lagi 3. Nah, selanjutnya kita selesaikan sampai yang di bagian kotak-kotak ini. Di sini juga diisi dengan 3 single crochet. Seperti ini. Ini sampai yang di sini. Nah, setelah kita isi bagian yang kotak-kotak tadi dengan 3 single crochet, selanjutnya kita buat single crochet yang ada di lengkungannya ini. Jadi di sini lengkungan yang pertama kita isi dengan 4 single crochet. Ini single crochet yang satu, ini kedua, terus 3, 4. Nah, selanjutnya kita pindah. Jadi ini ada 4. Kita pindah ke lengkungan yang berikutnya. Di sini kita isi dengan 3 single crochet. 2, 1 lagi, 3. Nah, setelah itu kita buatnya ini 4. Ini 1 2 3 tambah 1 lagi 4. Nah, jadi polanya itu berulang. Terus di sini 3, 1 2 3. Jadi diisinya ini 4, kemudian ini 3, 4, 3, kemudian ini 4, 3 sampai ke bagian lengkungan yang ada di sini. Jadi ini lengkungan yang ini. Terus ini selanjutnya yang persegi tadi diisi dengan 3 single crochet. Nah, ini udah di bagian yang ujung. Terus kita selesaikan. Ini 2, 3, 4. Terus di sini kita isi 3, 1 2 3. Nah, untuk selanjutnya ini yang bagian kotak-kotaknya ini kita isi dengan 3 single crochet. 1 2 3, terus kemudian pindah ke kotak yang berikutnya sampai ke yang bagian ujung sini. Nah, ini udah sampai di bagian yang ujung. Selanjutnya kita buat satu rantai. Diambil benang, masukkan ke lubang. Terus ini posisinya kita balik. Jadi kayak pergantian baris biasa aja. Nah, terus di sini kita mau buat semacam single crochet tapi yang di extended gitu. Jadi ini kita masukkan dulu hakpennya ke lubang rantai yang ini. Terus kan kalau kita buat single crochet biasanya langsung ambil benang, masukkan 2 lubang kan.
Nah, di sini enggak. Jadi kita buat kertas dulu buat nanti membentuk loop gitu. Nah, di sini aku pakai kardus kemasan snack gitu, jadi yang agak tebel tapi aku lipat jadi 2. Terus ini panjangnya aku buat sekitar 7,5 cm. Nah, ini bisa disesuaikan sama nanti panjang rumbai-rumbainya. Nah, di sini aku pakai kardus karena lebih gampang nanti buat ngambilnya. Terus ini kita posisikan di belakang ini. Di belakang hakpennya. Jadi posisinya seperti ini. Terus nanti kita lilitkan dari belakang ke depan. Terus kita ambil benangnya, baru dimasukkan ke 2 lubang. Seperti ini. Nah, ini aku ulangi lagi. Jadi tadi kan awalnya kita udah buat 1 rantai nih. Jadi terus kita masukkan ke lubang rantai yang ada di bawah sini. Jadi kita masukkan di lubang rantai ini yang pertama, seperti membuat single crochet. Terus kita letakkan kertasnya di posisinya di belakang hakpen. Terus benangnya yang panjang ini dililitkan dari belakang menuju ke depan. Terus kita tarik melewati 2 lubang. Terus kita masukkan hakpen ke lubang rantai yang berikutnya. Jadi di sini terus ambil benang buat loop, ada 2 loop kan. Terus kita lilitkan dari belakang ke depan. Terus kita tarik benangnya masuk ke 2 lubang. Nah, ini kita ulangi terus. Kita masukkan hakpen ke lubang berikutnya. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini terus kita tarik benang. Kita tarik benang bentuk 2 loop seperti ini, lilitkan dari belakang ke depan. Terus kita tarik, masukkan ke 2 lubang. Kita ulangi lagi, masukkan hakpen, lilitkan benang. Kemudian tarik melalui 2 lubang. Masukkan hakpen, buat 2 loop. Terus kemudian kita lilitkan benang dari belakang ke depan. Terus kita kaitkan dan kita tarik melalui 2 lubang. Terus kita ulangi lagi. Langkah yang sama. Ini kita lilitkan. Jadi waktu melilitkan dari belakang ke depannya itu bisa kita langsung kaitkan ke hakpennya. Jadi biar tidak gampang lepas. Seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan. Terus nanti kita buat ngelepasnya itu pastikan kita udah masukkan hakpennya dulu ke lubang yang berikutnya. Jadi kita buat loop dulu. Seperti ini. Baru kita lepas. Kalau misalkan waktu kita belum buat seperti ini terus kita lepas, nanti loop yang udah kita buat tuh kayak ketarik gitu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau udah buat 2 loop gini kan kayak kekunci gitu kan. Terus ini kita taruh kertasnya lagi di belakang hakpen. Lilitkan benangnya, kemudian tarik melalui 2 lubang. Terus kita masukkan lagi hakpennya ke lubang rantai berikutnya, buat loop, terbentuk 2 loop, lilitkan benang ke kertasnya, kaitkan hakpen, lalu ditarik melalui 2 lubang. Seperti ini. Ini kita selesaikan sampai ke bagian yang ujung.
Nah, ini kita lanjutkan sampai ke bagian yang ujung. Nah, di sini aku mau nyontohin yang kalau misalkan kita nggak buat loop dulu, yang 2 loop, terus ini kita lepas gitu. Jadi ini kan kita buat seperti ini. Nah, ini cuman sampai di sini, terus nggak buat 2 loop dulu, terus kita lepas. Ini nanti bisa ketarik gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini bisa ketarik, loopnya akhirnya harus buat lagi. Jadi pastikan buat nanti kalau misalkan mau lepas, ini buat 2 loop kayak gini dulu. Nah, di sini sekalian aku mau nunjukin kalau misalkan pakai kardus snack gitu kan ada bagian yang sisi licin sama yang bagian dalamnya itu kan yang agak kasar gitu. Nah, ini tuh kita bisa pakai yang sisi licinnya, jadi buat gampang digeser-geser, nanti buat ngelepas si loopnya itu lebih mudah. Nah, terus selanjutnya ini yang paling akhir, jadi kita masukkan hakpen ke lubang yang di sini, terus kita tarik benang. Kita membentuk 2 loop kecil seperti ini, kemudian kaitkan benangnya itu melewati belakang kardusnya, terus diambil benang dan masukkan ke kedua lubang. Nah, ini udah terbentuk sampai yang akhir, kita buat loopnya. Nah, di sini kita tambahkan 1 rantai untuk istilahnya kayak ngunci gitu biar nggak lepas si tali-talinya ini. Nah, terus kita balik. Nah, untuk selanjutnya ini kan terbentuk kayak loop-loop yang tadi kita buat itu kan dua gitu kan, jadi kayak dua benang gitu. Nah, ini selanjutnya itu kita akan buat slip stitch. Jadi ini kita arahkan ke belakang yang tali panjangnya, terus ini, nah ini seperti ini posisinya. Nah, ini kan ada dua gini kan, yang loop-loop panjang yang kita batasi pakai kardus tadi. Nah, ini kalau dari yang bagian belakangnya, jadi ini yang tadi kita tambahkan 1 rantai, terus ini tuh kita tarik loop-loopnya ini. Nah, kemudian ini kita slip stitch, jadi biar nggak lepas gitu. Nah, ini kita slip stitchnya di sini. Di ini kita tarik, ini kita slip stitch aja di yang di bawah ini, bagian kayak V-nya itu. Ini kita ambil benang, masukkan ke lubang, kemudian masukkan lagi ke lubang. Nah, ini kita tarik biar lebih rapat gitu. Sini kita tarik seperti ini untuk mengencangkan yang bagian yang akan kita slip stitch. Jadi ini kita bawa ke belakang, terus ini kita buat slip stitch di sini. Seperti ini. Nah, jadinya ini yang panjang tadi. Terus ini kita tarik lagi. Jadi yang tarik bagian satu sisi ke sisi satunya itu beda gitu. Jadi kayak buat mengencangkan daerah yang beda. Ini kita bawa ke belakang hakpennya, masukkan hakpen. Kemudian, nah nih bawah V-nya, kemudian kita ambil benang dan masukkan ke semua lubang. Nih jadinya seperti ini. Nih, ini bagian yang sisi satunya. Nah, ini kita lanjutkan sampai ke bagian yang paling akhir. Jadi ini tarik aja, tarik 1, 2 gitu, terus kita taruh belakang hakpen. Nah, ini jadinya itu yang sebenarnya kan ini agak longgar gitu kan, yang waktu kita buat slip stitch ini kalau kita tarik ini atas sama bawahnya itu jadi lebih kencang gitu. Nanti akan berlaku juga untuk yang berikutnya. Ini kita tarik belakang aja, kemudian kita masukkan hakpen, ambil benang, kemudian masukkan ke lubang. Nah, ini nih yang jadi yang bagian ini kan ini agak longgar gitu kan, kita tarik seperti ini jadi lebih rapat. Terus ini kita tarik, kita bawa ke belakang hakpen posisinya, terus masukkan hakpen, ambil benang, masukkan ke semua lubang. Ini kita lanjutkan sampai ke yang bagian paling akhir.
Nah ini udah di bagian ujungnya, jadi tetap kita lanjutkan, kita buat slip stitch dari masing-masing loopnya. Jadi gini kita tarik atas sama bawah, bawa ke belakang hakpen, terus kita masukkan ke lubang, ambil benang dan masukkan ke semua lubang. Jadi kita buat slip stitch biasa aja. Ini tarik atas, ini sama yang bawahnya juga. Ini terus ini kita bawa ke belakang, terus kita slip stitch. Ini kita tarik lagi, kita buat slip stitch. Nah ini udah yang paling akhir, ini kita slip stitch juga. Ini di bagian yang ini, ambil benang, masukkan ke semua lubang, kemudian tambahkan satu lagi, ini untuk mengunci. Jadi kita buat satu rantai gitu untuk mengunci. Terus ini kita potong benangnya tuh agak panjang, jadi biar sekalian bisa jadi rumbainya gitu. Kita potong agak panjang segini aja. Terus ini kita tarik dan udah jadi. Nah ini rumbai-rumbainya tuh kebetulan di sini pakai benangnya tuh Poli Indo, jadi dia tuh kalau misalkan, nah ini bisa kita selipin lagi seperti ini biar lebih rapat aja. Nah terus ini kan pakai benang Polindo, sebenarnya kayak gini aja udah bisa, cuman di sini nanti aku potong-potong gitu si loop-loopnya itu. Jadi kita buat juga di sisi satunya. Terus ini aku mau tunjukin pas waktu udah jadinya seperti ini. Jadi kanan kiri udah ada rumbai-rumbainya. Nah ini bisa dipotong atau bisa kayak gini aja. Sebenarnya kalau pakai benang Polindo tuh agak tricky kan, karena kalau kita potong kan agak keluar-keluar gitu bagian benangnya. Tapi ini bebas sih mau dipotong atau enggak. Nah di sini aku mau tunjukin potongnya itu biasa aja, kayak langsung dipotong di seperti ini. Misalkan sih pakai gunting yang tajam, jadi biar enggak kebuka gitu, maksudnya kayak kebukanya tuh enggak lebar. Ini kita lanjutkan sampai ke bagian yang akhir. Nah kalau udah selesai jadinya nih kayak gini nih. So thanks for watching and see you for the next video. Bye bye.